Benarkah orang-orang yang lahir dan tumbuh di Indonesia memiliki sifat gak enakan, segan, atau zaman sekarang dikenal dengan istilah people pleaser? Bahkan banyak sekali literatur yang menyajikan hasil penelitian mendalam terhadap sifat gak enakan orang-orang di Indonesia yang seolah menguatkan bahwa sifat itu adalah identitas asli diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi, apakah kamu sudah memiliki kesadaran diri yang sejati tentang bagaimana sifat-sifat tersebut bisa ada pada dirimu? Di video kali ini, saya akan membahas buku Menjadi, Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar, karya Afutami. Video ini bermanfaat untuk kamu yang sering merasa nggak enakan, karena kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana menciptakan kesadaran diri yang sejati. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapat pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Afutami, ketika kita mampu melihat ke dalam diri sendiri dengan jujur, maka kita dapat melihat dunia dengan lebih objektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Yuk kita mulai. Kesadaran diri sejati merupakan bentuk perhatian penuh pada apa yang dibutuhkan dan dirasakan oleh diri kita sendiri, terlepas dari enak atau tidak enaknya kita kepada orang lain. Kesadaran diri sejati adalah kesadaran diri yang terlepas dari pengaruh stimulasi eksternal, seperti misalnya karena ada suatu hal barulah introspeksi. Namun, kesadaran diri yang sejati merupakan bentuk pengenalan pada jati diri kita sendiri, pada perasaan, pikiran, kelemahan dan kelebihan kita, serta terhadap perilaku kita. Pada salah satu chapter, Afutami berbagi cerita tentang saat dia merasa kewalahan dan stres di tempat kerja. Dia telah mengambil terlalu banyak tanggung jawab dan berjuang untuk mengikuti semuanya. Suatu hari, dia menerima email dari seorang kolega yang memintanya untuk mengambil proyek lain. Afutami tidak langsung setuju untuk mengambil proyek baru. Dia berhenti sejenak dan mengambil waktu sejenak untuk memeriksa dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa dia merasa lelah dan perlu menetapkan batasan yang lebih baik dalam kehidupan kerjanya untuk menjaga dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk menolak proyek baru dan menyampaikan secara jujur kepada rekan-rekannya tentang beban kerja dan kapasitasnya. Kamu juga pasti pernah mengalami hal serupa dengan cerita tadi, bukan? Dan apa tindakan yang kamu ambil ketika ada dalam situasi seperti Afutami di dalam cerita tersebut? Kebanyakan dari kita masih merasa segan untuk menolak, padahal kita sendiri tahu bahwa hal tersebut sudah melebihi batas kapasitas atau kemampuan kita. Terlebih karena misalkan orang yang menyuruh kita adalah atasan atau orang yang lebih tua, atau juga senior kita di keorganisasian. Pendidikan moral melalui kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita cenderung mewajarkan dan seolah mengharuskan kita menjadi people pleaser dan mengesampingkan menjadi self pleaser yang dianggap sebagai bentuk lain dari keegoisan. Padahal, menjadi self pleaser tidak berarti bahwa orang itu egois. Self pleaser dalam arti lain yaitu menyenangkan diri sendiri juga memang diperlukan oleh diri kita sebagai penyeimbang kesehatan mental. Disitulah kita belajar pentingnya akan kesadaran diri sejati, memberi waktu untuk diri kita mendengarkan kebutuhannya sendiri dan menetapkan batasan untuk menjaga agar kita tetap sehat secara mental. Kita juga harus belajar terbuka dan jujur dengan diri kita sendiri sebagai permulaan yang baik untuk mengidentifikasi kekuatan, kemampuan, dan kelemahan kita. Maka dapat dikatakan bahwa tidak apa-apa untuk mengatakan tidak pada tanggung jawab tambahan ketika itu tidak selaras dengan nilai dan tujuan pribadi. Kesadaran diri merupakan sebuah keterampilan, maka setiap keterampilan tentu dapat dilatih dan dikembangkan. Kita dapat mempraktikkan beberapa teknik untuk membantu kita dalam melatih kesadaran diri seperti dengan cara pertama, meditasi, yaitu cara agar kita dapat menenangkan pikiran dan tubuh dari rutinitas kehidupan, mengurangi stres dan kecemasan, mengembangkan rasa kedamaian batin, serta memberikan waktu pada tubuh dan pikiran untuk berkomunikasi secara internal di dalam diri kita. Kedua, penilaian diri, yaitu proses introspeksi diri dalam mengidentifikasi nilai dan keyakinan kita, memahami emosi serta memahami perilaku dan hubungan sebab akibatnya
dengan diri kita sendiri, memeriksa kekuatan dan kelemahan kita, dan semua itu harus dilakukan tanpa sikap menghakimi serta harus secara bijak. Karena dalam proses penilaian diri dapat menimbulkan emosi yang tidak nyaman ketika kita mengungkapkan secara jujur atas aspek diri yang mungkin tidak dapat dibanggakan. Namun hal tersebut merupakan informasi berharga untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita nantinya. Ketiga, penjurnalan yang merupakan alat untuk membantu kita dalam mendapatkan kejelasan akan suatu hal, memproses pikiran dan emosi kita, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Membuat jurnal dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menulis renungan harian, membuat jurnal rasa syukur, atau menggunakan petunjuk untuk mengeksplorasi topik maupun masalah tertentu. Lalu, apa manfaatnya dari melatih kesadaran diri sejati? Menjadi orang dengan kesadaran diri sejati mendorong pertumbuhan dan transformasi pribadi, memungkinkan kita untuk lebih dapat mengelola emosi dan perilaku pada setiap kondisi, mengambil keputusan yang lebih baik yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Dengan begitu, kita juga akan memungkinkan untuk lebih mudah dalam mengenali dampak tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan, yang mengarah ke interaksi yang lebih positif dan kuat. Kita akan lebih memperhatikan apa yang dilakukan dan diucapkannya, dan menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab sesuai dengan porsinya. Misalnya, kita adalah seorang pegawai kantor. Dengan kesadaran diri sejati, kita akan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, tanpa berusaha untuk menyenangkan atasan dengan melakukan hal-hal di luar tanggung jawab tersebut. Atau dalam kondisi tertentu, kita tidak akan terjebak lagi dalam kondisi gak enakan, yang akhirnya kita sibuk membantu rekan kerja menyelesaikan tugasnya padahal tugas kita sendiri juga belum kelar. Kita akhirnya dapat memilah yang mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita, tanpa berlaku egois. Saatnya masuk ke kesimpulan dari buku ini. Menjadi seni membangun kesadaran tentang diri dan sekitar, karya Afutami, mengajak kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri dengan baik dan belajar membangun kesadaran diri sejati agar kita dapat memahami apa yang sedang dirasakan dan dibutuhkan dari dalam diri kita. Jadi bukanlah suatu hal yang egois ketika kita melakukan self-pleasure yang merupakan penerapan dari kesadaran diri. Menjadi bijaksanalah pada apapun itu termasuk pada diri sendiri. Maka segera luangkan waktu dan berhenti sejenak sebagai people pleaser. Mulailah membangun kesadaran diri, karena sejatinya kesadaran diri adalah langkah untuk menemukan makna hidup dan merupakan kunci utama untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Silahkan komen di kolom komentar poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini, dan komen juga konten seperti apa yang perlu kami buat. Jangan lupa terapkan satu poin penting tersebut dalam hidup kalian ya. Dan subscribe untuk mendapat update buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis. Bye!